Halo, selamat pagi, siang, sore untuk, para bapak dosen dan ibu guru yang mengawasi dan memeriksa ulangan saya. Hari ini saya Ken Kira Ketaro dari BINUS University dengan nomor absen 24400276663, akan menjelaskan soal UTS nomor 2 A, B, dan juga C, untuk mata kuliah Supply Chain Logistik. Jadi nomor 2A ini, seperti yang diketahui, eee, bahwa di soal itu. Bentar, saya cek dulu soalnya adalah. Nah, jadi soal pertama itu adalah asumsikan node X adalah, node depot dan buatlah tur dengan menggunakan prosedur tetangga terdekat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan perintah yang pertama ini, yang kita lakukan adalah pertama, kita harus saya akan gunakan ini saja. Pertama, kita itu Eee, harus ngebuat garis karena NIM saya adalah 3. Oleh karena itu, hal yang pertama saya harus lakukan adalah, menggarisi yang 3 seperti ini. Semua garis yang 3 itu wajib. Nah, sekarang, yang kita harus cari adalah, mencari option-nya. Nah, untuk mencari option itu gimana? Untuk mencari option itu, kita lihat dulu nih di sini, karena sudah kita blok yang 3 yang, angka belakang saya pilih, maka, 3 ini kita tulis dulu, masuk di jalur yang ketiga. Nah, habis itu kita tulis, 0, karena 3 itu 0 ya kan, di sini 0. Nah, sekarang kita masuk di jalur 3, kita pilih mau yang mana, angka yang kita ambil berdasarkan huruf terkecil. Nah, di sini yang saya ambil adalah 3,2 dan didapatkanlah, eee, di jalur 5, jalur yang sebelah sini. 3,2 ya, yang sebelah sini. Jalur didapatkan di jalur 4 3,2. Nah, setelah itu masuk di jalur 4 yang sebelah sini, baru masuk ke, didapat yang 3 paling rendahnya masuklah ke jalur 5 yang sebelah sini, dan lanjut seterusnya hingga didapatkan seperti ini. Nah, nanti bila didapatkan hasilnya baru dijadiin total. Nah, biar aman saya ambil 2 opsi. Nah, setelah cari 2 opsi, kenapa saya ambil 2 opsi, kenapa nggak satu aja? Karena nanti akan ada perubahan. Misalnya di sini, di jalur ketujuh itu, saya akan buat pilihan, untuk memilih yang terkecil antara, 1 di jalur satu ataupun eee, yang di 6 ya, sama-sama 3,6. Oleh karena itu ini akan terpisah menjadi 2 pilihan lagi, yaitu, opsi satu dan opsi 2. Tetapi totalnya akan tetap sama menjadi 5. Nah, setelah kita selesai, nih baru kita bisa simpulin bahwa jalur yang terpendek dan, yang terdekat itu didapat dari kedua dua opsi adalah sama dengan sebesar 5 dan juga tetangga terdekatnya adalah, dari sini ada 4. Nah, sekarang kita mulai ke jawaban yang B. Di jawaban yang B ini kita, rumusnya saya menggunakan rumus pola, di mana rumus pola ini, berlaku seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, di sini kan dia diminta, S12, habis itu ada S14, S15, S16. Ini saya dapat nulisin dari mana sih? Karena kan ini, kita mulai dari satu, kita mulai sendiri itu dari satu. Nah, aturan pertama adalah angka depan tidak boleh lebih besar dari angka belakang. Aturan kedua, angka yang kita blok tadi, yang kita ambil yaitu 3 tidak boleh ada yang sama, tidak boleh masuk ke dalam saving ini. Maka bila dilihat dari sini, saya selalu menge-skip angka 3 di depan maupun belakang. Dan juga bagian depannya itu selalu lebih kecil daripada bagian belakangnya. Hingga didapatkanlah hasil seperti ini untuk bagian savingnya. Gimana sih maksudnya caranya? Jadi caranya seperti ini. Bila saya mendapatkan, titik koordinat
4,7. Nah, 4,7 itu, rumus pertamanya yang ini adalah dengan mengambil titik 4 itu di mana? Kita ambil dulu garis 4, 4-nya itu berarti tetap di kolom keempat ini, 1, 2, 3, 4 berarti di garis yang ini. Nah, ini pertama yang kita ambil dan yang kedua adalah, 7. 7 itu di mana? Garis yang ini, tapi di bagian ketujuhnya, yaitu di sini. Nah, ini harus dibuat jadi pola L, atau dia polanya ke sini, ke garis yang hijau, tapi yang garis hijau kan tidak ada, maka polanya akan jadi seperti ini, agar dia membentuk L. Nah, rumusnya adalah, yang pertama ini 3,2 dikurangin, yang depan, dikurangin yang 7 atau yang belakang 4,7-nya, habis itu dikurangi dengan, lengkungan titik dia jadi L atau 3,6 dan didapatkanlah hasil 6,3. Begitu juga bila kita mau ambil 5,8. Bila kita ambil 5,8 di sini, kita ambil 5-nya itu di, sini baris kelima. Nah, ini habis itu 8 berarti yang ini, titik ketemu mereka di mana? Titik ketemu mereka adalah di sini. Nah, seperti itu. Maka, 6,1 dikurangi 9, ditambah 9,2 dikurangi 6,0 dan didapatkanlah hasil seperti itu, dan seterusnya untuk memenuhi ini. Lalu ini bisa kita copy ataupun kita tulis ulang seperti saya tulis ulang ini. Lalu setelah itu, setelah kita tulis ulang ini, yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan yang B adalah kita harus men menggunakan ini, sort atau, men-sort atau memisahkan dari yang terbesar hingga kecil. Nah, ini menggunakan, rumus yang custom ya dan diubah, variabel di dalamnya dan dibuat menjadi dari, angka terbesar menjadi angka terkecil. Setelah itu di nodenya sebelah sini, ini kita caranya adalah dengan saya hapus dulu ini. Di node yang ini adalah dengan di sini kan kita lihat ada 67. Maka angka awal saya adalah 3, maka kita tulis 3, 6, 7. Nah, 7 udah ada kan, di sini ada lagi nih, 7 6. Nah, yang belum ada apa? 8. Selama itu belum ada, maka dia akan masuk ke dalam node. Kita masukin di sini. Tadi 6 dan 7 udah ada, berarti 3, 6, 7, 8. Di sini 5, 5 angka baru, tadinya belum ada. Dia berhubungan sama 6 juga. Berarti kita masukkan di sininya. 3, 5, 6, 7, 8. Di sini ada angka baru lagi 1. 1 belum ada sebelumnya dan dia berhubungan. Jadi kita tulis 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3. Nah, kenapa 1 di belakang? Karena dia berhubungan langsung dengan 8. Setelah itu, ini sudah tidak ada lagi nih, 5, 7. 5, 7 udah ada sebelum-sebelumnya. 5, 8. 5, 8 sudah ada sebelum-sebelumnya. 1, 7 udah ada dua-duanya sebelumnya. Jadi udah ada semua. Nah, sekarang kita main di 2. Di 2 ada nih, sebelumnya belum pernah ada nih yang ada 2. Jadi kita tulis ulang. 3, 5, 6, 7, 8, baru kita mulai lagi dari 1, 2, baru ketiga lagi tutupnya. Baru yang di sini kita mulai lagi 3, di sini kan 4, 5. Nah, 4 juga belum ada nih sebelumnya nih. Yang ini nggak termasuk ya, karena yang ini 5 sama 6 udah ada, 1 udah ada. Yang di sini 4 sama 7 udah, 4 udah 7 udah pernah ada dan 4 belum pernah ada. Maka kita mulai mulai buat ulang 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 lagi. Nah, nanti hasil ini, kita tambahin. Nah, ini sebagai penandanya, yang mempunyai node. Nah, berarti yang punya node ini nanti ini yang semuanya yang bisa termasuk dalam node akan dijumlahin dan hasilnya akan ditambahkan menjadi total saving-nya. Dan didapatkanlah jawabannya 60,9 karena yang dicari untuk pertanyaan nomor 2 adalah total saving-nya. Atau asumsikan node X dengan simbol depot yang diberikan matriks. Ya benar, total saving-nya sudah didapatkan. Untuk pertanyaan yang terakhir, saya hanya menjawab seperti ini. Yang saya ketahui bahwa kalau yang ditanyakan adalah buatlah tour untuk data yang diberikan di matriks jarak tabel 2, asumsikan node X adalah
simpul depot, gunakan algoritma lain yang Anda ketahui dan banding hasilnya dengan metode yang didapat pada poin A dan B, berikan rekomendasi rute terbaik. Nah, yang saya tahu hanyalah untuk mendapatkan rute terbaiknya dari jawaban ini untuk yang C. Jadi rute terbaiknya seperti yang saya bilang adalah rute terdekat, yang memiliki jarak terdekat. Nih bisa kita lihat dari opsi 1, 3 ke 4, 3 ke 4. Nah, maka terbukti bahwa jarak terdekat dari 3 itu adalah selalu ke 4. Itu untuk menjawab pertanyaan 3 ke 4 atau 4 ke 3 untuk menjawab pertanyaan rute terdekat di yang nomor C. Oke, sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan untuk mendengarkannya. Sekian, terima kasih.